Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, berbicara mengenai tumbuh kembang anak ini penting sekali karena berpengaruh terhadap kehidupan anak ke depannya. Orang tua pun dituntut untuk harus selalu mengawasi tumbuh kembang sang anak. Mengingat pertumbuhan dan perkembangan setiap anak memang berbeda-beda, sehingga para orang tua dapat mengetahui apakah pertumbuhan dan perkembangannya ini wajar atau tidak pada anak seusianya. Inilah tema yang kita bahas hari ini, deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak bersama dengan Dr. Leni Cynthia Hafiz selaku dokter spesialis anak konsultan neonatologi. Halo Dr. Leni, gimana kabarnya dok? Baik. Alhamdulillah dok ya, sehat selalu dok. Baik, langsung saja nih, berbicara mengenai tumbuh kembang anak. Pengertian anak itu dari usia berapa sampai berapa sebenarnya dok? Dari sesuai Permenkes tahun 2004 nomor 14 itu dibilang bahwa anak itu dari pembuahan sampai usia 18 tahun. Jadi Lalu adakah kriteria tertentu istilah penyebutan usia yang dimulai dari bayi sampai masuk di kategori anak dok? jadi bayi itu dari 0 sampai 28 hari. Jadi bayi baru lahir itu kemudian usia krusial yang kita harus usia penting yang harus kita perhatikan di awal kehidupan itu dari dia pembuahan sampai di usia 2 tahun. Kita mengenal adanya 1000 hari pertama kehidupan. Oke. Jadi seorang ibu harus merencanakan kehamilan dengan betul. Tapi seumpama keburu hamil itu anugerah ya. Silahkan segera berkonsultasi ke tenaga medis terdekat. Jadi ditanyakan yang harus seorang ibu perhatikan apakah dia termasuk golongan resiko tinggi. Karena apa? Kalau seorang ibu dari ibunya dulu. Kalau ibunya dia resiko tinggi misalnya darah tinggi, kencing manis, ada kelainan metabolik, atau DM, itu bayinya bakal bermasalah. Jadi harus rajin-rajin kontrol ke paling enggak dalam 3 bulan itu atau per trimester wajib USG. Biar tahu perkembangan bayinya normal atau tidak. Dari situ bisa dilihat. Oke, baik. Terus ada juga yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak nih dok. Nah ini dua hal yang saling berkaitan seperti itu dok ya. Bisa dijelaskan dok, itu sebenarnya apa dok? Jadi tumbuh itu menyangkut 3 aspek. Pertumbuhan lingkar kepala, panjang badan, sama berat badan. Kita sebut jadi sebelum kita mengatakan seseorang bermasalah, Ya. tenaga medis itu harus melengkapi peralatan dengan peralatan yang standar. Jadi untuk lingkar kepala harus alat yang tidak mudah lentur, tidak melukai bayi, gampang digunakan. Dan tenaga medis sampai ke kader posyandu nyaman menggunakan alat tersebut. Mudah didapat juga. Terus kita ada mengenal panjang badan dan berat badan. Dikatakan panjang badan dan tinggi badan maksudnya. Kalau panjang badan, kalau seorang bayi diukur dalam posisi berbaring. Kalau dilihat di gambar itu, jadi diukurnya berbaring dengan 2 orang. 1 orang memegang kepala bayi, 1 orang di kaki bayi. Itu hasilnya akan lebih akurat dibandingkan mengukur pakai manual dari kepala terus diukur sampai ke pantat, ukur ke kaki itu tidak akurat. Kurang ya? Iya. Terus tinggi badan itu kalau anaknya sudah bisa berdiri. Jadi rata-rata di atas 2 tahun kita menggunakan alat yang ditempel ke dinding. Seperti yang terdapat di monitor. Jadi alat yang ditempel dinding, kaki dirapatkan, teknik pengukurannya, terus anaknya berdiri dengan bagus, itu sudah oke lah untuk pengukuran tinggi badan. Kemudian kita plot setiap pasien datang ke grafik pertumbuhan.
Itu tadi. Baik. Ada hitungan khusus kah dok, misalkan anak tersebut normal tinggi badannya, berat badannya, ada kriteria tertentunya tidak? Jadi untuk menilai seseorang tuh, umpamanya datang pasien ke kita tanya dulu, dia lahirnya kapan? Baik. Dengan usia gestasi berapa? Jadi bayi itu ada 3 kelompok. Jadi bayi kurang bulan, cukup bulan, lebih bulan. Itu dari segi usia. Baik. Kemudian dari segi berat badan, ada yang namanya BBLR. Jadi BBL itu kurang dari 2.500 gram. Itu kelompok risiko tinggi. Jadi umur kehamilan normal itu adalah 37 sampai 42 minggu. Itu yang normal. Kemudian kalau di bawah 37 minggu keburu lahir, bisa karena mamanya, ibunya sakit-sakitan, atau ibunya tidak sakit tapi dia mendapatkan tekanan mental yang tinggi, atau beban kerja yang tinggi, itu bayinya keburu lahir sebelum waktunya. Atau ekonomi keluarga bisa salah satu penyebab juga. Atau bayinya memang ada masalah di dalam kandungan. Misalnya bayinya kembar. Iya. Itu ibunya, ada ibu yang tidak tahan membawa bayi kembar di dalam satu rahim, sehingga dia nggak kuat membawa, akhirnya keburu lahir sebelum waktunya. Jadi kalau bayi itu kan, kalau dilihat di gambar, ada gambar yang 5 bayi di situ. Di situ kita bisa lihat ada bayi yang, gambar bayi 5, slide kedua, ketiga kan? Itu ada bayi yang kecil masa kehamilan. Iya. Dia cukup bulan tapi kecil. Cukup bulan itu kan 37 sampai 42 minggu. Nah, bayi yang kecil itu kalau dia gini, 37 sampai 42 minggu itu normal. Kurang dari 37 itu prematur. Lebih dari 42 minggu itu postmatur, kelewatan bulan. Kelewatan bulan ya? Ya, ada ibu-ibu yang hamil keasikan, dia lupa. Padahal dia sudah lewat bulan. Jadi pada saat hamil, tolong diplot kapan dia haid terakhir. Plot sendiri di kalender. Yang ini stop. Jadi stop yang tadi. Ya, jadi pada gambar 1 kan ada 5 bayi tuh. Iya. Gambar ketiga adalah bayi cukup bulan. 37 sampai 42 minggu usia gestasi atau usia kehamilan, dengan berat badan 2.500 sampai 4.000. Itu yang normal. Baik. Nah, kita lihat bayi nomor 1 itu adalah bayi prematur. Bayi prematur itu di bawah 37 minggu atau berat badannya kurang dari 2.500 gram, itu sudah masuk prematur. Nah, terus yang nomor 2 itu adalah bayi PJT atau pertumbuhan janin terhambat, atau bayi yang sejak di dalam kandungan dia mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi usia kehamilannya cukup aja, artinya dia sudah mencapai 37 sampai 42, tapi beratnya tidak berkembang. Bahaya itu nomor 1 dan nomor 2 ini, karena nomor 1 organnya tidak matang. Pada saat dilahirkan dia tidak kuat bernapas. Otaknya juga tidak matang, parunya juga tidak matang, jantungnya juga, semua organnya tidak kuat. Jadi pada saat keluar, kami tim yang di dokter anak ya, terutama yang ini harus sudah siap. Terus yang nomor 2 itu adalah bayi yang cukup bulan. Tapi dia cukup bulan di sini adalah 37 sampai 42 minggu. Tapi pada saat USG bayinya tidak tumbuh. Ini faktor resiko ibunya adalah kebanyakan ibunya darah tinggi. Jadi makanya ibu-ibu harus rajin kontrol ke tenaga medis terdekat, bisa bidan, dokter, atau SPOG. Yang paling bagus tuh ke SPOG sekalian di USG. Tanyakan gimana anak saya, kapan taksirannya, apakah anaknya tumbuh. Jadi di kota-kota besar, kalau anaknya tidak tumbuh, kalau dia sudah cukup bulan, anaknya keburu dikeluarkan. Karena membiarkan seorang bayi
yang tidak tumbuh di dalam rahim itu berkepanjangan, maka otaknya akan rusak. Yang kita perlu perhatikan adalah anaknya harus tumbuh. Tidak bisa mempertahankan seorang bayi di dalam kandungan walaupun beratnya kurang, tapi dia sudah cukup bulan, langsung dikeluarkan aja. Jadi di luar nanti kita bantu. Nah, kalau yang bahaya itu nomor 1 juga bahaya, nomor 2 juga bahaya, nomor 3 aman. Sekarang bayi nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 itu bayinya kebesaran. Ada bayi yang lebih dari 4 kilo. Tapi nomor 4 bayinya kekecilan. Nah, ini bayi kita sebagai orang tua harus tahu. Jadi pada saat hamil ada bayi, pada saat USG kan dokternya bilang, "Bu, bayinya lebih besar atau lebih kecil dari usianya." Itu kita sudah waspada, ada apa gitu lah. Jadi kalau bayi yang kebesaran nomor 5 itu adalah kebanyakan pada kasus ibu yang kencing manis atau diabetes mellitus. Ya, karena dia sudah terbiasa mendapatkan suplai energi yang tinggi dari bayi ibunya. Pada saat keluar tidak dipotongkan tali pusat, jadi suplai energi tidak ada lagi, bayinya gampang kejang. Apa dampaknya kalau dia kejang? Maka tumbuh kembang akan terganggu. Itu yang kita harus waspada. Kelompok bayi-bayi seperti ini yang harus kita lihat. Artinya apabila tidak sesuai dengan kriteria tersebut akan berdampak terhadap pertumbuhan anak ke depannya bahkan sampai remaja begitu dok ya? Ya, jadi kan kalau menurut teori ya, kita dari bagian dokter anak, bagian neonatologis kayak saya ya, diminta untuk dari protokol itu seorang bayi lahir prematur, apalagi dengan berat yang kurang, dalam 1 jam harus masuk protein. Jadi di NICU kami memasang akses, kalau seumpama tidak bisa sentral kami perifer. Tapi kalau konsentrasi tinggi, jadi gini, ini kan nadi kita ya, yang ini kan kita menyebutnya perifer atau di pinggir gitu loh, kalau bahasa Indonesianya. Jadi ada yang sentral atau di pusat. Sentral itu bisa konsentrasi tinggi. Jadi konsentrasi tinggi itu maksudnya protein yang tinggi, lemak yang tinggi, supaya suplai energinya tetap terjaga sama seperti di dalam rahim. Itu yang kita kerjakan, walaupun sekarang Badarudin masih bertahap menuju ke sana. Sampai sekarang masih perifer karena alat masih terbatas. Jadi kalau sudah kita pasang sentral, di ronsen, bayinya ronsen di tempat, kita minimal. Jadi bayinya tidak diangkat-angkat. Ronsen di tempat, kelihatan hasil, ya langsung bisa dipakai. Jadi gitu. Kerjanya cepat. Jadi umpamanya bayi tidak boleh tidak menangis dalam 30 menit. 5 menit saja saturasi harus tercapai. Saturasi tahu kan ya, gara-gara corona orang pada pintar saturasi. Jadi normal saturasi bayi itu 8 sampai 92. Tapi kalau bayi prematur, supaya kami mencegah angka kematian tidak tinggi, kami mencapainya 95 sampai 98. Kalau tidak tercapai dalam 5 menit, pertama lahir tuh dalam 5 menit nggak nangis, kami langsung ambil alih napasnya dengan mesin. Jadi supaya otak suplai oksigen ke otaknya nggak rusak. Jadi kalau dibiarkan saja, maka dalam kehidupan yang lain, umpama proteinnya terlambat dimasukin tuh, IQ-nya akan turun sebanyak 8,5 poin. Sudah ada penelitiannya, kalau dibiarkan aja, itu IQ-nya turun 8,5 poin. Itu baru di awal kehidupan loh. Belum lagi dia kena infeksi. Selama hidupnya dia, belum lagi dia nggak mau makan, wah bakal turun-turun IQ-nya. Jadi itu yang kita harus jaga di awal kehidupan anak atau pasien tersebut gitu. Selain menyelamatkan nyawanya. Artinya peran orang tua juga sangat diperlukan begitu dok ya? Iya. Jadi secanggih-canggih peralatan ya, tetap orang tua yang paling utama. Karena kita semua, saya, ibu kan, mbak kan, semua warga Tabalong, terutama ibu-ibu, kami sarankan kalau hamil itu jaga-jaga. Karena kalau lahir sebelum waktunya atau kelewatan, itu berbahaya. Jadi kita jaga itu adalah selain anaknya
tumbuh kuat, cerdas, pinter. Anaknya harus secara kuat fisik dan mentalnya. Emosinya juga harus terjaga. Baik, dalam tumbuh kembang anak juga ada yang namanya periode golden age ini dok, atau masa keemasannya. Nah itu dimulai dari usia berapa sebenarnya dok? Ya, jadi sudah saya sebut di awal tadi, ada masa namanya 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu kan dimulai dari masa pembuahan sampai usia 2 tahun. Jadi otak itu di usia 8 bulan itu ada gambar otaknya itu di usia 25 minggu volume otak tuh hanya 75 gram. Nanti di usia dia 40 minggu dia itu berubah hingga 2009 dengan itu jadi gini 75 gram di awal. Ya. Nanti di akhir di usia 8 bulan kan ya, dia 375 di akhir. Dengan itu dia 7 kali lipatnya sudah dalam hanya waktu 4 minggu saja. Ya. Dia kuat. Bayangkan kalau dia lahir sebelum waktunya, itu volume otaknya sudah kurang. Gimana dia mau berkembang gitu loh. Iya. Itu dari otaknya. Belum lagi organ-organnya. Kalau seumpama bayi ya, lahir sebelum usia 34 minggu, itu parunya belum matang. Kami yang menolong itu deg-degan loh terus terang. Karena apa? Kalau di bawah 34 minggu bayi tidak matang, maka konsentrasi oksigen yang akan diberikan itu tinggi. Resikonya selain usia, jadi usianya kecil, jadi dia juga gampang matanya tuh buta. Mata buta, terus telinganya juga gampang gangguan pendengaran. Lagi dia tidak bisa mencerna makanan dengan baik, baru dimasukkan susu aja sudah berdarah-darah, terus lagi jantungnya, makanya selama di NICU yang sudah maju, itu di dalam menentukan berapa cairan yang kita kasih, berapa protein, lemak, itu kita USG, kepalanya di awal kehidupan USG dulu. Apakah sudah ada perdarahan di kepala? Jadi perdarahan di kepala itu menentukan juga. Jadi umpamanya lahir tuh bayi prematur, kita USG, oh aman, berarti di awal dia sudah aman. Nanti di usia pada saat bayinya 7 hari, itu USG lagi. Jadi usia 7 hari, 14 hari, USG terus. Jadi kita lihat, oh bayinya aman atau oh ada perdarahan. Lihat dulu kalau perdarahannya ada ada namanya IVH, ada namanya PPL. Apakah semua area mana yang kena? Itu kita tentukan. Nanti kita langsung beritahu orang tuanya, Bu, Pak, ini ada perdarahan di kepalanya. Nanti tandanya di bayinya kejang-kejang. Itu yang kita khawatirkan pada bayi yang belum waktunya keluar, sudah keduluan lahir. Banyak sekali resikonya. Oke, adanya gangguan tumbuh kembang ini terhadap anak, apakah karena berpengaruh juga terhadap asupan si ibu ketika mengandung ini dok? Iya, jadi gini, kita kan dalam tumbuh kembang itu kan seperti yang saya bilang tadi, tumbuh itu berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Ya. Sedangkan kembang itu ada motorik kasar, motorik halus, bahasa, psikososial. Itu yang kita nilai pada seorang pasien. Nah, dari itu semua kita harus ingat dulu, ada namanya usia koreksi, ada namanya usia aktual. Baik. Pada seorang bayi datang ke kita tentukan dulu, ini bayinya lahirnya prematur atau cukup bulan? Atau dia cukup bulan dengan berat berapa? Kalau beratnya kurang, di kepala kita sudah tahu nih, ini bayi sudah gangguan pertumbuhan otak nih di kepala kita. Artinya itu bayi artinya sudah mengalami malnutrisi sejak di dalam rahim. Artinya nutrisi ibu itu sudah tidak bagus sejak di dalam rahim, sehingga bayinya walaupun cukup bulan kecil lahirnya, atau nutrisinya bagus bayinya ibunya sakit-sakitan, atau air ketubannya keburu pecah, merembes, ortunya masih menganggap itu ringan-ringan aja. Itu nggak bisa juga. Maksudnya tanda bahaya seorang ibu hamil harus kita lihat. Nah, terus lagi saya kembali ke usia koreksi dan usia aktual.
umpama datang ke kita usia 32 minggu lahir. Nanti pada saat pulang dia usianya 36 minggu. Jadi dia merawat kan 4 minggu tuh, atau 1 bulan umpama ya. Nanti di usia 1,5 bulan datang ke kita, usia 3 bulan aja ya. Usia 3 bulan tuh bayi itu harusnya sudah bisa mengangkat kepala dengan baik. Tapi sebenarnya dia mengenal adanya usia koreksi sampai dengan usia 2 tahun. Jadi seorang bayi prematur nggak bisa dikatakan terlambat perkembangannya. Karena dia masih memiliki kesempatan untuk tumbuh di luar. Jadi di dalam dulu kita perbaiki asupan mama ibunya. Kalau nggak bisa terpaksa kita pacu di luar. Tapi dengan segala resiko ya, tetap di dalam rahim tetap lebih bagus dibandingkan di luar. Yang alami tetap lebih bagus. Jadi umpamanya dia datang di 3 bulan umpamanya. Lahirnya 32 minggu. Jadi umpama 3 bulan dia punya hutang 32 minggu ditambahkan usianya sekarang, artinya 40 kurang 32 kan 8. 8 tambah, jadi dia memiliki, jadi usia 3 bulan dikurangi 3 bulan tuh 12 minggu kan ya, dikurangi 8, 12, 8, 9 ya. Itu adalah usianya sebenarnya dia. Jadi perkembangannya nggak bisa sesuai dengan usia anak 3 bulan. 3 bulan harus bisa mengangkat kepala, dia nggak bisa. Itu wajar. Iya, karena dia lahir prematur. Beda dengan bayi yang lahirnya cukup bulan. Bayi cukup bulan, usia 3 bulan harus bisa mengangkat kepala dengan bagus. Nggak bisa, kalau umpamanya sampai dengan 6 bulan dia tidak bisa, itu artinya gangguan perkembangan. Artinya motoriknya bermasalah. Dan usia 4 bulan dia harus bisa miring kiri, miring kanan. Itu nggak bisa. Kalau umpamanya seorang anak nggak bisa miring kiri, miring kanan di usia 4 bulan, itu harus bahaya juga. Kita harus tahu, oh ini anaknya bermasalah. Usia 3 bulan sudah bisa deteksi mana mamanya. Dia sudah bisa melihat. Sudah bisa koordinasi mata dengan kita. Makanya pada bayi-bayi prematur, pada saat dia pulang, kita sarankan untuk kontrol. Untuk apa? 1 mata. Kan resikonya adalah buta. Iya. Bayi-bayinya pertama karena dia memang belum waktunya lahir, sudah keburu lahir, dia keburu buta. Jadi itu ada namanya kita ROP. Retinopathy of Prematurity. Jadi lensa matanya itu lepas karena pemberian oksigen yang tinggi, atau karena penyakitnya, atau karena dia memang kekurangan gizi. Kekurangan gizi di awal kehidupan bisa menyebabkan dia buta juga di awal kehidupan. Jadi sebelum dia berusia di 1 bulan, di matanya harus diperiksa dulu, bawa ke dokter mata. Pada saat dokter mata mengatakan aman, itu tidak masalah. Tapi tetap diulang lagi di usia 3 bulan, kemudian diulang lagi di usia 6 bulan. Tapi pada saat dokter mata bilang, ini ada matanya bermasalah, harus dilakukan koter untuk mencegah terjadinya kebutaan. Harus dilakukan tindakan segera. Nah sekarang pendengaran lagi. Karena mata itu kan jendela dunia ya. Nggak bisa melihat, nggak mungkin bisa dia berkomunikasi dengan kita. Sekarang telinga, bagaimana dengan telinga? Sama dengan bayi-bayi, kalau umpamanya telinganya bermasalah, itu nggak bisa kita ngajarin dia berbicara pun nggak bisa. Jadi kita mengenal adanya gangguan perkembangan di bidang bahasa atau keterlambatan berbicara atau delayed speech. Jadi harus dibedakan dulu. Jadi seseorang datang dengan keterlambatan perkembangan. Jadi seorang di populasi itu 10% anak laki-laki itu mengalami gangguan. Jadi populasi terbanyak itu adalah laki-laki. 10%. Jadi dia mengalami keterlambatan perkembangan, dan kalau dirunut bapaknya dulu gitu juga. Jadi Keturunan kah artinya? Iya. Itu sudah waspada. Jadi
Kalau di keluarga bapaknya dulunya mengalami gangguan perkembangan berbicara, itu kemungkinan akan diturunkan ke anaknya. Jadi di populasi kita tuh sebanyak 10% adalah laki-laki. Jadi dan itu bisa diturunkan. Jadi pada saat seseorang datang kita tanya, oh iya kata neneknya, anaknya saya dulu anak ini ganggu gitu, pasti gitu dia ngaku kok. Jadi kita data apakah dia bermasalah di otaknya, bermasalah di telinganya, atau bermasalah di gigi dan geliginya. Karena pertumbuhan gigi juga penting untuk berbicara dan berbahasa. Dan kalau itu dibiarkan terus, nanti dia akan mengalami gangguan emosi. Karena dengan berbicara kan dia bisa mengungkapkan dia mau buku mama. Orang-orang nggak ngerti dia mau apa, akhirnya bingung. Akhirnya emosi dia. Pada saat dia emosi nggak ada mau berteman, akhirnya dia minder, gangguan psikososial lagi. Jadi itu semua harus diatasi di awal kehidupan. Jadi tidak boleh dianggap remeh seseorang dengan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, itu harus dirunut. Makanya saya sarankan, mohon walaupun bayinya sudah cukup bulan, tetap kontrol ke posyandu, itu yang minimal. Posyandu kan banyak nih di lapangan. Jadi deteksi itu dari Kemenkes dan bekerja sama dengan IDE sudah dikeluarkan nih. Ini semua buku seperti ini dari Dinkes sudah memperbanyak ini dan dikasihkan ke lapangan sampai ke posyandu. Ini ada kok. Jadi buku ini direvisi tahun 2020, dalam satu buku bisa memuat ibu dan bayi. Ini 2 muka. Satu buat ibu, tulisnya nih ibu. Jadi di ibu ini, halaman sini buat ibu semua nih. Jadi ibu hamil tuh apa, tanda bahayanya apa, di sini sudah ada kok. Sudah lengkap begitu Sudah dok lengkap. ya? Dari pemerintah sudah menjelaskan. Jadi ini semua sudah dirangkum dan diberi warna supaya semenarik mungkin. Kalau dibalik begini, ini tulisannya buat anak. Nah ini kalau bayinya cukup bulan. Nah di sini buat anak, di sini juga ada. Kapan dia bisa berdiri, umpamanya dari lahir ya. Kapan dia angkat kepala, kapan dia bisa miring kiri, miring kanan, kapan bisa duduk. Duduk itu kan 6 bulan harus bisa duduk loh. Kemudian umur 9 bulan dia harus bisa ngesot atau merangkak. Umur 12 bulan atau 14 bulan tidak bisa berjalan waspada, ada masalah. Itu urut-urutannya. Itu harus bisa itu semua. Kemudian di sini juga lengkap kok, sampai ke grafik-grafik pertumbuhan sudah dilengkapi oleh pemerintah. Jadi di sini, jadi grafik pertumbuhan itu dari bayi dulu ya. Kalau bayi yang prematur kita mengenal grafik pertumbuhan adanya penton. Ini digunakan untuk bayi prematur. Jadi sejak di dalam, jadi di sini kalau di bawah usia gestasi, di sini mulai usia 22 minggu kita pakai grafik penton. Jadi bukan grafik ini. Jadi bayi prematur pakai itu. Di situ lingkar berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Karena pertumbuhan yang normal itu adalah 15 sampai 20 gram per kilogram berat badan per hari sampai usia gestasi ya, usia kehamilan 34 minggu. Nanti di atas 34 minggu kan di bawah itu ada tulisan 22, 24, 26, 28 tuh, 32. Sampai 34 minggu. Di atas 34 minggu nanti pertumbuhan itu normalnya 20 sampai 30 gram per kilo per hari sampai usia 40 minggu. Itu normalnya. Apa yang terjadi kalau itu tidak tercapai? Umpama seorang anak di dalam 2 tahun pertama kehidupan mengalami gangguan pertumbuhan, misal contohnya, oke kita dulu. Kita kenalkan grafik-grafiknya dulu ke masyarakat ya. Ini grafik penton, lanjut. Ini adalah grafik WHO. Sini ada. Nih. Ada kok di sini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Jadi maksudnya sejak tahun 2020 pemerintah sudah mengenalkan. Tapi mungkin ibu-ibunya pada sibuk. Jadi nggak perhatikan ini setebal ini. Apaan nih dokter bukunya tebal amat. Iya kan saya bisa bayangkan kalau jadi ibu-ibu. Apaan nih? Maksudnya kelihatan mengerikan gitu loh. Padahal
Enggak. Jadi biru laki-laki, merah perempuan. Jadi ada grafik pertumbuhan untuk berat badan sesuai umur, panjang badan sesuai umur, lingkar kepala sesuai umur, atau perbandingan berat badan tinggi badan. Nanti di atas 5 tahun kita memakai CDC 2000. Nah ini CDC 2000, ini kenapa begini? Karena sampling penelitian yang dilakukan oleh orang-orang pintar yang dulu, grafik pertumbuhan ini adalah Asia Eropa punya. Jadi harapannya orang pakar-pakar itu anak-anak Indonesia ini bisa bersaing. Jadi katanya seorang yang tinggi itu IQ-nya juga bagus. Contoh ini grafik Pantone. Yang kanan itu 2 titik sejajar, itu nggak boleh. Kita bilangnya, jadi gini, seorang bayi sakit, kalau dia kurang bulan, dalam 2 minggu pertama kehidupan, turun beratnya itu normal. Bayi cukup bulan sakit ya, maksimal dia turun berat badan tuh dikasih waktu 7 hari aja. Di atas itu dia harus naik. Kalau tidak, bermasalah di otaknya. Jadi dia datar dulu atau turun, itu kalau dilihat di gambar, nanti dia akan naik. Nah pada saat perjalanannya tuh kalau ada datar begitu, nggak boleh. Kita harus tahu apa sebabnya. Apakah bermasalah infeksi, atau anaknya sakit-sakitan, atau nutrisi dari kita yang kurang. Karena yang datar begitu, itu cikal bakal terjadinya stunting. Itu harus kita waspada duluan. Iya, waspada di awal. Jadi jangan turun di bawah persentil 3 tuh kan stunting tuh. Itu kan ada 3, 5, 10, 50, 75, 9. Itu kan paling kanan itu kan persentil tuh. Kalau dibiarkan nanti turun-turun ke bawah, itu otaknya keburu rusak. Jadi ada penelitian di APON tahun 2014, dia bilang kalau seseorang mengalami pertumbuhannya itu gagal, jadi kan yang saya bilang itu pertumbuhan yang bagus seperti apa, nanti kalau tidak tercapai, nanti di usia dia 8 tahun, IQ-nya akan turun sebanyak 11,5 poin. Jadi kalau rata-rata otak kita itu ya, IQ-nya 100 ya, rata-rata manusia, dengan penurunan 11,5 poin, itu dia hanya bisa sekolah sampai kelas 9. Bisa dibayangkan, kalau kelas 9, masyarakat, mungkin kita tidak kelihatan, nanti naik-naik aja, tapi dia nggak bisa berprestasi. Apa dampaknya? Pada saat sekolah dia nggak bisa berprestasi, terus dia akan minder. Kan dia nggak bisa, otaknya nggak bisa lagi dipaksakan karena memang segitu. Nanti pada saat dia mau melakukan ke perguruan tinggi yang lebih tinggi, dia keburu harapan dia kayak apa ya? Sudahlah gitu lah. Jadi dia kayak gampang menyerah. Terus lagi umpama dipaksakan bekerja, tidak ada lapangan kerja yang mau memperkerjakan orang yang berpendidikannya rendah. Apa yang terjadi lagi? Maka penghasilan keluarganya pun akan rendah. Kasihan dampaknya panjang, banyak. Jadi sejak di awal kehidupan kita sebagai orang tua harus waspada terhadap pertumbuhan ini. Oke, baik dok, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun kita perlu jeda sejenak dok. Ya pemirsa, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Leni yang membahas mengenai deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak. Baik Dr. Leni, melanjutkan perbincangan kita, tadi sudah dijelaskan secara rinci mengenai tumbuh kembang anak, dimulai dari usia berapa sampai berapa begitu ya. Nah di segmen ini saya ingin tahu sebenarnya dari pengalaman dokter sendiri, kebanyakan gangguan tumbuh kembang anak ini apa sih dok yang biasanya dikeluhkan oleh pasien dok? Terima kasih Mbak. Jadi sebelum itu kita harus cari faktor resiko dulu. Apa faktor resiko seseorang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan? Seperti yang saya bilang tadi dari ibu, bayi, sekarang kita ke bayinya lagi. Seorang bayi pada saat lahir dia tidak langsung menangis,
itu dalam 30 menit aja otaknya sudah rusak. Jadi walaupun dikirim ke rumah sakit besar, saturasi itu enggak naik-naik umpamanya, tetap kita tahan, kita kirim, itu otaknya sudah rusak. Jadi ada namanya energi yang harus didapat sama dia, dipakai untuk mempertahankan napasnya dia. Jadi otaknya itu, jadi perutnya kan ada oksigen tuh yang energi ke ototnya, ke ususnya, itu semua ditarik ke atas untuk memenuhi supaya otaknya tetap berpikir, terus supaya dia tetap napas. Tapi yang pertahanan pertama kan kita napas dulu baru bisa hidup. Jadi akhirnya otak pun digerus. Apa yang terjadi? Volume otak akan turun. Jadi kalau yang sebelumnya juga ada dibilang dalam 1 jam pertama protein harus masuk sebanyak 2,5 gram. Lipid atau lemak harus masuk dalam 24 jam pertama kehidupan, itu harus masuk sebanyak 1 gram. Kalau tidak dilakukan, apa yang terjadi? Maka poin IQ-nya 8,5 poin akan turun. Bayangkan 8,5 sudah turun di awal kehidupan. Nanti pas dia pulang, orang tuanya nggak waspada, turun lagi 11 poin seperti yang saya bilang tadi. Itu berapa itu? Kemampuan sekolahnya mungkin nggak bisa daya saingnya mungkin nggak bisa. SDM kita nggak bisa diadu dengan orang-orang sekitar. Nggak usah diadu, ditaruh di sesuatu yang pamannya dia jadi pimpinan, dia nggak bisa mikir. Dia harus mengambil keputusan apa, terus emosinya, orangnya emosian, terus dengan masalah sedikit saja dia sudah nggak bisa mikir, itu nggak bisa. Maksudnya karena dia otaknya sudah bermasalah di dalam itu, dari rahim keluar sampai dia perawatan. Nah itu kemudian itu tadi kita yang paling penting adalah 1000 hari pertama kehidupan. Artinya 9 bulan itu kan dikali 30 hari kan 270 tuh. Sisanya sampai usia 2 tahun itu adalah golden period pertumbuhan otak. Golden age kalau orang bilang, atau umur emas atau periode emas, karena di situ 83% volume otak itu terbentuk di usia 2 tahun. Artinya otak dewasa itu sudah terbentuk di seorang anak 83% di usia golden period itu. Jadi kalau dia gangguan, nanti sisanya sampai usia 18 tahun, yang 12%-nya itu kayaknya nggak sepadan. Artinya tetap 2 tahun pertama kehidupan tuh yang kita kejar. Lebih dikejar lagi adalah 28 hari. Makanya dari Permenkes itu kementerian itu sudah membagi bayi, anak, balita, terus dewasa muda, lansia, itu harus dibagi-bagi sama mereka karena orang-orang yang produktif itu dia dari kecilnya dia memang sudah bagus, otaknya sudah bagus, diajarin ibarat komputer itu dengan memori yang bagus, biar diprogram kayak apa aja dia langsung bisa kerja cepat. Tapi kalau otaknya volumenya kecil, kita mau program apa aja keburu hang. Ibaratnya kayak gitu. Jadi seorang manusia kayak gitu juga. Tapi kalau seumpama, jadi keterlambatan yang sering datang ke kita, datangnya itu dulu ya nicunya belum terbentuk dengan bagus ya. Anak itu sudah dalam keadaan kejang-kejang. Jadi datang ke kita dalam bentuk epilepsi. Apa yang terjadi? Anaknya, ibunya nggak bisa ngapa-ngapain. Anaknya kejang melulu. Kasih obat datang ke rumah sakit tuh hanya dengan kejang. Nggak bisa diapa-apain. Jadi dia nggak, ibaratnya pipis di tempat, apalagi bicara, berbahasa. Kemampuan yang paling rendah aja dia masih dibantu orang. Apalagi makan, itu kan artinya kalau tidak waspada di awal kehidupan, itu di akhirnya nggak berkualitas lah hidupnya gitu lah. Tapi kalau umpamanya hidup pun ada juga anak yang kalau seseorang tidak diatasi bagus di awal, umpama lahir prematur, resikonya adalah, jadi resikonya ada resiko jangka pendek,
ada resiko jangka panjang untuk lahir prematur itu ya. Resiko jangka pendek itu misalnya lahirnya tidak bernapas dengan baik, terus otaknya belum matur tuh, gampang kejang. Jadi kalau di rumah sakit besar untuk mengatasi supaya tidak kejang gampang, kita memasang alat namanya EEG. Jadi ada EEG buat bayi-bayi. Sebelum bayinya kejang, kita suntik dulu. Kelihatan di ini gelombang otaknya. Seret gitu lah. Jadi dokter sudah tahu. Jadi rumah sakit besar itu sebelum otaknya rusak, dimasukin dulu nanti kejang. Karena kalau dia rusak, kalau dia kejang, itu sel-sel otaknya sudah rusak. Nanti tumbuh kembang anaknya terganggu. Jadi makanya sekarang kita di NICU Badarudin sudah berusaha melengkapi dari yang paling dasar dulu sampai nanti ke yang advance. Jadi saya sini secara pribadi terus terang berterima kasih sekali ya pada respon dari Bapak Bupati Tabalong, terus Pak Sekda yang sudah mau mendengarkan NICU itu seperti apa, terus Pak Kadinkes yang sudah membackup dan juga memberikan motivasi, kemudian manajemen rumah sakit. Terima kasih semua karena mereka mulai ngerti pentingnya intervensi di awal kehidupan. Dan lagi ada yang gangguan jangka panjang. Anaknya gangguan belajar, gangguan berbicara, gangguan konsentrasi. Karena apa? Otaknya itu telat mikir. Jadi kalau kita dikasih tahu ini kan sudah tahu. Tapi ada orang yang dikasih tahu baca ini ya nak. Dia baru mau baca begini, dia sudah nggak bisa bu. Atau dia nggak ada atensi buat belajar. Tapi ada orang jadi gini, pertumbuhan itu nggak bisa juga terlalu lambat, nggak bisa kecepatan. Jadi kalau terlalu lambat anaknya bisa jadi stunting. Jadi datar dulu pertumbuhan, nanti turun, itu bisa jadi stunting. Tapi kalau kecepatan nggak bisa juga. Apa yang terjadi? Anaknya akan gampang menjadi penyakit metabolik di kemudian hari. Jadi obesitas, kencing manis, darah tinggi, hipertensi, nggak bisa juga. Jadi sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh program dari Kemenkes, kita ikuti saja. Oke, baik. Tadi kan berbicara mengenai kejang pada anak. Tentunya kan orang tua ini langsung panik begitu dok ya ketika mengetahui anaknya kejang. Lantas hal pertama apa yang bisa dilakukan para orang tua nih dok? Yang bikin mati itu adalah nggak bisa napas ya. Jadi miringkan dia supaya pada saat muntah dia langsung keluar. Jangan dibiarkan terbaring tergeletak. Miringkan dia, umpamanya dekat dengan api, jauhkan dulu. Pokoknya amankan dia dari lingkungan yang berbahaya. Umpamanya dia keburu kejang di sungai, umpamanya tarik. Amankan, terus jalan napasnya harus terbuka. Buka bajunya, buka celananya. Umpamanya dia pakai korset atau perempuan pakai dalam, longgarkan semuanya. Bebaskan jalan napasnya dia. Setelah stabil, segera bawa ke rumah sakit. Dan rata-rata kalau anaknya kejang-kejang berulang, orang sudah tahu ada obat yang dimasukkan lewat pantatnya dia. Jadi dimasukkan di situ, orang tua sudah tahu. Itu kalau sudah kelamaan, maksudnya sudah berulang terus supaya kejangnya tidak kelamaan, itu kami akan melihat dulu pendidikan orang tuanya. Kalau dianggap masih kurang, kami nggak berani memberikan obat sembarang atau dikasihkan ke orang tua. Tapi kalau orang tuanya kami anggap mampu atau kooperatif, pendidikan bagus aja, kami tidak masalah memberikan obat anti kejang ke keluarga dalam bentuk yang dimasukkan ke duburnya dia. Tapi umpamanya kejangnya baru sekali, itu kami hanya kebanyakan tuh kejang demam ya. Jadi itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan maksudnya dari waktu kecilnya dia bermasalah. Nah kejang demam itu banyak sebab, bisa karena dia keturunan, bisa karena penyakit, bisa juga orang yang nggak tahan memang demam tiba-tiba langsung kejang. Jadi selalu ada obat-obat yang selalu siap di rumah, anti demam tuh harus siap. Jadi orang yang punya balita siapkan aja anti demam, kasih obat demam. Tapi kalau umpamanya tidak ada resiko kejang, kompres-kompres aja. Oke, baik. Lantas apa yang harus dilakukan orang tua apabila ada gangguan tumbuh kembang terhadap anaknya nih dok? Ya, jadi ada
Di buku ini, saya buka ya. Jadi buku itu ada 2. Satu buku buat bayi prematur, satu buku untuk bayi cukup bulan. Karena apa? Saking uniknya bayi prematur, itu bukunya dibedakan. Oh, berbeda ternyata ya. Iya, Oke. nggak bisa bayi cukup bulan disamakan dengan bayi prematur untuk pemantauan pertumbuhannya. Karena apa? Bayi prematur itu dia harus kita pantau matanya, telinganya, USG kepalanya, jantungnya juga kita pantau, sama tiroid, hormon. Perlu perhatian ekstra, Dok Iya. ya. Terus lagi orang tua juga harus dibekalin kapan waspadanya dia. Itu ada di buku kecil bayi prematur. Kemudian bayi yang untuk cukup bulan, buku yang begini, ini juga ada. Jadi untuk pertumbuhan anak, pertama nutrisi harus bagus dulu. Boleh yang ini. Jadi bagaimana, nah ini kan seperti penapisan bayi prematur pada saat rawat jalan, itu yang saya bilang tadi. Kemudian yang untuk cukup bulan, pertama seseorang harus tumbuh itu adalah selain penyakitnya kita singkirkan dulu, nutrisinya harus bagus. Oke. Selain nutrisi, yang kedua adalah stimulasi. Jadi stimulasi maksudnya karena orang tua adalah orang yang paling banyak di rumah bersama anak. Stimulasi itu tidak harus beli barang-barang yang mahal. Jadi umpamanya dengan keterbatasan apalagi pandemi seperti ini, orang tuh kan banyak di rumah. Kalau orang PPKM ya. Jadi ajak aja dia bermain. Ayo kita sapu. Ini ada debu. Jadi umpamanya ibunya lagi nyuci tuh. Ini kalau kotor airnya warnanya begini. Jadi dia mikir tuh seorang anak, ajarin cara ini apa mencuci seperti apa. Itu sebenarnya stimulasi loh. Ini gelumbung ya nak, gelumbung itu bulat. Jadi tahu oh itu bulat. Ini sabun ya nak, sabun itu segi 4 loh nak. Itu sebenarnya dia ngajarin loh. Itu lebih nempel daripada diajarin ini bulat, ini segi 4. Nggak nempel. Tapi kalau umpamanya gelembung itu bulat loh nak, kita hitungnya sama-sama gelembungnya 1, 2. Itu sambil bermain ibu sambil kerja loh. Sebenarnya kalau orang tua mau buat susah payah, sebenarnya dia bisa stimulasi di awal. Jadi yang kedua lingkungan. Kalau lingkungan bising atau di rumah orang tuanya berkelahi terus suami istri, itu anaknya akan gangguan perkembangan emosinya akan terganggu, nggak bisa. Jadi walaupun masalahnya banyak, jangan pernah memperlihatkan di hadapan anak. Berusahalah emosi stabil di depan anak, karena anak itu orang tua adalah role model terbaik bagi anak. Dia akan lihat, oh orang tua saya itu galak, gini. Jadi dia lihat. Jadi pada saat dia bermain dengan teman, apa yang dilakukan orang tua dia akan ekspresikan ke temannya. Apalagi orang tua mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dia akan sama. Kata-kata yang dikeluarkan sama. Jadi orang tua tetap yang menjadi role model terbaik untuk anak. Tetap kita sebagai orang tua, apalagi ibu, karena seorang ibu wajib bisa mendeteksi kelainan pada anak. Di sini ada. Jadi jadi kan nutrisi, stimulasi, lingkungan yang baik. Yang terakhir adalah dia harus bisa menilai seorang anak itu gangguan apa tidak. Di sini ada contoh di 9 sampai 11 bulan itu kelihatan. Jadi selain di pertumbuhan itu kan ada panjang badan, berat badan, lingkar kepala. Orang tua harus belajar menstimulasi anak. Nah, di buku ini di sini pemerintah sudah kan ada kolom-kolom yang harus orang tua isi. Pada saat ada kata-kata tidak, segera bawa ke tenaga medis terdekat. Kalau seumpamanya posisinya di gunung, nggak masalah, kan ada posyandu, ada kader. Umpama kadernya nggak ngerti juga, bawa ke bidan. Bidan bisa menyambungnya dengan DDSTK. Jadi ada program deteksi dini stimulasi tumbuh kembang anak. Jadi saya yakin setiap tahun itu selalu di-upgrade oleh Dinas Kesehatan. Dan kami itu berkumpul, tapi karena pandemi ya, jadi bidan itu di-upgrade. Jadi kapan dia harus bisa mendeteksi seseorang anak itu mengalami keterlambatan. Kalau umpama dia nggak bisa juga, silakan bawa ke rumah sakit, ketemu dengan kami. Itu yang terakhir. Jadi kami akan runut, ini masalahnya di mana gitu. Jadi
Jangan pernah menyepelekan buku ini. Ini sesuai umur kok. Umpama nih, bukunya nih, aduh bukunya banyak banget, umpama ya. Tandain aja, anakku sekarang 2 tahun. Tandain segini, 2 tahun. Sudah ini aja yang dibaca, nggak usah lah baca-baca sini. Kecuali banyak waktu, nggak usah lah. Tapi baca di sini, oh anak saya sudah bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu lah. Umpama ya, 2 tahun harus bisa naik turun tangga sendiri. Ada yang bisa buka baju sendiri loh. Ada yang bisa ke kamar mandi sendiri loh. Ada, jadi tandain. Oh anak saya sudah bisa nih. So, ada yang sudah makan sendiri ada. Jadi ditandain di sini semua. Oh iya, ini sudah. Oke, aman. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi deteksi itu nggak perlu harus ke kita-kita. Orang tua sudah Orang bisa tua dulu berbekal begitu, buku Dok, ya? ini. Jadi walaupun posisi di gunung, jangan pernah menyerah. Jadi warga Tebalong kan tidak hanya di perkotaan nih. Jadi ada yang di gunung-gunung. Buku ini kan sudah di drop nih orang Dinkes sampai ke Posyandu, sampai ke kader-kader. Baca. Gampang kok. Lihat. Ini ibu, balik aja. Ini ibu ya balik. Ini anak. Buka. Nah, sini juga imunisasinya lengkapin. Yang basic-basic aja lengkapi semua. Jadi umpama digempur orang dengan penyakit apa, dia sudah kuat gitu lah. Itu anunya. Seberapa Saran penting kamu. imunisasi itu, Dok? Kenapa? Seberapa penting imunisasi itu? Jadi gini. Contoh aja BCG ya. Ada orang tidak di BCG. BCG itu gini. BCG itu penyakit vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit TBC tidak menjadi berat. Resiko kita untuk menjadi TB itu tetap tinggi. Terkena TB tetap tinggi. Jadi TBC itu tidak hanya di paru, tapi ada yang menyerang otak, ada yang menyerang ke ginjal, ada ke tulang. Jadi semua organ bisa kena gara-gara TBC. Tapi kalau sudah divaksin, kalau kena paling batuk, diobatin udah. Sama kayak corona, jangan nggak remeh vaksin. Kalau orang kena, kalau sudah divaksin, kalau kena pun lagi, paling juga flu-flu biasa gitu loh. Tidak terlalu berat. Seperti Ya, itu. dia mengurangi gejala yang muncul akibat penyakit itu, sebenarnya itu vaksin. Makanya ada yang di booster, nanti umpamanya kayak DPT 246 atau 135 itu lengkapi aja. Oke. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita, Dok. Namun tahan sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita mengenai deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak bersama dengan Dr. Leni Cynthia Hafiz, selaku dokter spesialis anak konsultan neonatologi. Baik, Dr. Leni, nah tadi kan kita sudah berbicara panjang lebar mengenai gangguan terhadap tumbuh kembang anak. Lalu kalau berbicara mengenai asupan gizi terhadap anak, ini penting tidak, Dok? Gizi itu penting banget. Jadi karena apa? Kalau beratnya tidak imbang, jadi kan ada namanya stunting ya. Itu kan kalau seseorang tumbuhnya datar dulu, kan seperti yang garap tadi, pertumbuhan awalnya naik-naik dulu, nanti datar, itu kita harus waspada. Ini datar seorang. Jadi deteksinya adalah dalam 2 kali datang ke kita atau tetangga ke Posyandu, umpamanya datangnya Posyandu orang seseorang, kalau umpamanya hari ini dia di 10 kilo, nanti bulan depan tetap 10 kilo, padahal pertumbuhannya harus bagus, harus naik ya, sesuai persentilnya dia kan ada grafik pertumbuhan tuh begini ya, ada yang merah, kuning, paling bawah kan garis merah tuh, di situ persentil 3 kalau kita bilang, nanti ada kuning, ada hijau, garis-garisnya itu tuh, yang ini. Kalau kita lihat ya, yang gampang dilihat oleh kader tuh ini. Jadi pemerintah itu sudah nyiapkan ini grafik WHO. Ini bukunya sampai 5 tahun aja. Anak kan sampai 15 tahun tuh, nanti di atas 5 tahun pakai CDC 2000. Nah, kader itu lebih nyaman pakai ini, karena kita masih kekurangan tenaga medis, maka kader yang diangkat sampai ke pelosok-pelosok. Kader itu lebih gampang pakai ini. Jadi pada saat dia datar pertumbuhannya, segera bilang
ke yang lebih tinggi dari dia. Kalau masih saja, jangan sampai turun. Kalau dibiarkan terus masih di bawah, ini kan ada nih. Kalau ini enggak ada persentilnya. Kalau di sini ada nih, persentil 3. Oke. Kalau di bawah ini sampai di bawah ini tuh otaknya rusak loh. Ini anaknya enggak pintar. Segera bawa ke rumah sakit. Kan ada kami ya, dokter anak ada 3. Jadi biar kami yang runut. Ini ada apa sih gitu? Anaknya kok enggak naik-naik beratnya? Apakah anaknya sakit-sakitan? Apakah nutrisinya memang enggak masuk? Atau kalornya kurang cukup? Ataukah ibu bapaknya ada masalah memang gitu? Masalah di keluarga, ada lingkungan, ibu bapaknya kerjanya kepagian, anaknya nggak ada yang jaga, makan seadanya, itu salah satu sebab juga. Jadi kita runut semuanya supaya tidak terulang. Lalu bagaimana misalkan ada orang tua yang beranggapan misalkan anak gemuk itu pasti sehat begitu, Dok? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kecepatan juga nggak boleh. Karena kalau kecepatan nanti besarnya, jadi gini, terlalu lambat, datar dulu, terus turun, itu berbahaya. IQ-nya turun, anaknya juga tidak bisa mengekspresikan diri, anaknya kurus, selain IQ turun, emosinya juga terganggu. Tapi nanti pada saat besar, itu anak akan mengalami gangguan regulasi pengaturan insulin. Ada hormon insulin ya, mengatur untuk kencing manis, diproduksi di pankreas. Pada saat itu dari penelitian bahwa orang-orang yang gemuk di besarnya nanti bisa kecepatan pertumbuhan, obesitas ya, bisa menjadi obesitas, atau darah tinggi, atau penyakit jantung. Karena terjadi sumbatan ya. Atau dulunya anaknya gangguan pertumbuhan. Nanti kan karena gangguan pertumbuhan, gangguan pengaturan hormon insulin, nanti pada saat dia besar, itu malah menumpuk lemak-lemak di badannya dia. Akhirnya dikira berhasil, padahal dia mengalami sakit karena penimbunan lemak. Yang berlebihan juga tidak baik ternyata, Dok ya. Oke. Bagaimana kebutuhan gizi dan nutrisi anak berdasarkan usianya, Dok? Jadi yang paling sering itulah orang tua, dia orangnya mampu loh, tapi pengetahuannya mungkin keasikan main gadget ya. Jadi memindah dari seorang itu tumbuhnya sesuai persentil. Jadi bayi prematur itu dia turun dulu baru naik. Nanti di usia 7 bulan dia harus tumbuh di garis hijau. Di sini tadi. Nah ini tadi dia harus di sini di usia 7 bulan. Jadi usia 7 bulan ini dia harus masuk di sini. Tidak di sini terus walaupun dia prematur. Kalau di usia sebelum 7 bulan tidak mencapai ke sini, berarti ada masalah. Segera bawa ke kami. Jadi urutannya lah 0 sampai 6 bulan ASI. Kalau ASInya tidak mencukupin, silahkan pakai formula, silahkan. Dulu kita wajib ASI, tapi kalau kenyataannya ASInya nggak ada, daripada otaknya bermasalah, silahkan beli yang produk sesuai kemampuan orang tua. Tidak ada paksaan harus merek apa. Karena ada formula-formula yang memang ada merek ini sesuai kemampuan ini, nggak masalah, silahkan. Terus nanti 6 sampai 8 bulan dia 6 sampai 8 bulan itu dia sudah bubur kasar. Nanti ada orang yang keasikan kasih ASI aja. Nah, itu dia sudah di situ ada bubur saring 6 sampai 8 bulan, bubur saring dulu. Jadi dia kemampuannya kadang-kadang ya orang tuh bingung, ini harus 80 gram. Aduh, timbangan aja nggak ada. Caranya adalah telapak tangan anaknya. Pakai, ini berasnya segini, anunya segini, itu cara praktis. Jadi, tapi kalau bayi prematur enggak ya. Lihat dulu, nanti kita blender halus, saring, kasihkan. Nanti umpamanya jam 6 pagi dia makan, jam 8 minum susu, nanti jam 10 dia
boleh puding susu lagi. Itu biasanya bayi-bayi itu tidur pagi itu. Nanti jam 12 makan lagi. Nanti jam 2 kasih aja puding atau puree atau umpamanya buah dengan blender. Nanti jam 6 pagi, jam 8 umpamanya, itu kan bayi tidur sampai 2 kali loh kalau bayi biasanya. Nanti jam 6 makan lagi, kemudian malam itu sudah susu-susu aja per 2 jam atau per 3 jam. Kemudian usia 9 sampai 12 itu sudah bubur kasar. Jadi bukan bubur saring lagi tapi bubur kasar atau bubur cincang. Itu yang dikasihkan ke anaknya. Nanti di usia di atas 12 bulan atau di atas 1 tahun, seorang anak itu makannya sama dengan porsi orang dewasa. Itu anunya. Oke. Cara-cara praktis gitu mengingatnya. Lalu bagaimana misalkan ada kasus anak tidak mau makan begitu, Dok? Ada tips kah yang bisa diberikan kepada masyarakat nih, Dok? Ada. Jadi kalau umpamanya anaknya nggak mau makan nih, tanya dulu. Pertama kita pantau kan, seorang datang nih ke kita, beratnya ukur, panjangnya, lingkar kepala. Kalau semua bagus-bagus aja, kita lihat lagi orang tuanya, pendidikannya kayak apa, siapa yang mengasuh, siapa tahu pengasuhnya, orang tuanya cuma telunjuk jari aja kan, ada yang begitu kan ya. Jadi lihat lagi. Nah kebanyakan kita kan diasuh langsung orang tua, orang tuanya langsung ngasuh dan anaknya nggak mau makan. Itu biasanya bermasalah di pengenalan awal dia makan dan minum. Usia 6 bulan tadi, 6 bulan kan harus sudah makan tuh. Kalau dulu nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan karena takut alergi. Sekarang tidak. Jadi kalau dulu kan harus dihindari, nggak boleh makan ikan laut. Nah, sekarang nggak. Jadi di usia 6 bulan dia harus dikenakan beraneka ragam makanan. Mau ikan laut, ikan sungai, telur, kasih aja semua. Karena usia segitu belum bisa mengenal rasa. Otaknya harus dikenakan. Jadi usia segitu belum bisa menolak. Nanti di usia 1 sampai 3 tahun itu adalah fase-fase anak memberontak ke kita. Kalau orang tuanya nggak sabaran, itu berkelahi. Pada saat itu memberontak, orang tuanya capek udah dari kerja, belum lagi kena PHK, umpama ya gara-gara ini corona. Jadi emosi tinggi, anaknya tak terarah, kamu terserah mau makan mau tidak gitu kan. Jadi akhirnya anaknya nggak bisa tumbuh. Jadi caranya, tipsnya lihat dulu jadi kalau umpamanya beratnya saja yang berpengaruh, itu artinya kejadiannya baru saja. Tapi kalau kejadiannya beratnya kurang, tinggi badan kurang, apalagi sampai lingkar kepalanya di bawah itu, artinya kejadian sudah lama. Itu wajib kita waspada. Waduh, ini kita runut semuanya. Siapa yang ngasuh, cara memberi makan, kapan pengenalan makanan. Apakah dulu dia cuma makan itu aja? Itu salah juga. Jadi intinya di awal itu sudah harus rajin, orang tua harus rajin. Walaupun ibu bapaknya bekerja, segera pagi-pagi itu bangun, kita yang siapkan semua. Jadi pengasuh di rumah tuh tinggal kerja. Karena apa? Kalau bukan kita yang melakukan semua, walaupun babysitter kita sudah siapkan, paling-paling dia kasih yang pabrikan loh. Kita bukan cuman kita pengen anak kita yang terbaik. Ngapain kita kerja di luar tapi rumah tangga kita bermasalah kan? Tidak bagus juga gitu loh. Itu tadi anunya. Oke, baik. Terakhir nih Dok, mungkin ada pesan atau himbauan kepada orang tua di luar sana agar lebih aware lagi lah terhadap tumbuh kembang anaknya. Silahkan Dok. Jadi pertumbuhan itu pemantauannya ada yang secara manual dengan buku ini sama buku yang buat bayi kecil tadi seperti yang saya bilang. Dan di perkotaan sudah zaman digital seperti ini ya. Kita mengenal ada namanya program di App Store sudah bisa di-download, ada namanya Primaku. Itu buat orang awam, silakan. Jadi login di situ, itu buat bayi cukup bulan. Masukkan di situ. Kan kita tidak mungkin bawa ini terus. Yang umpamanya kita ke Jakarta atau kemana keluar kota ya, umpamanya sudah tidak corona lagi ya, jalan-jalan. Kita mau mantau anak kita tumbuh dengan bagus apa, kita dengan aplikasi aja. Oh anak kita bagus nih, aman. Di situ bisa, di program Primaku itu. Atau program Pradini. Itu adalah program yang dibikin oleh perinatologi RSCM atau neonatologi RSCM. Mereka bikin bagaimana caranya bisa deteksi bayi prematur
dari awal, dari digital, program digital itu. Oke. Download aja di App Store semua. Jadi silahkan gunakan handphone masing-masing, karena bagaimanapun ya zaman digital seperti ini, apalagi sesuai survei dari Kominfo itu kan ada yang tahun 2000 berapa ya, 2017 ya, mereka melakukan survei 80% penduduk Indonesia itu ya supaya rumah tangga ya, 80% sudah punya handphone. 60%-nya ibu-ibu. Jadi manfaatkan baik-baik teknologi kita yang ada. Terus secara manual juga ya. Lanjut Pak. Itu ada cara kita memantau grafik pertumbuhan. Kita tuh harus punya target. Jadi umpama nih contoh ya. Perempuan 11 tahun tingginya ini sudah ABG nih, ini anak. Artinya tingginya sudah oke. 134. Tapi kalau dilihat di grafik kelihatan dengan anak sebaya mungkin oke. Tapi dimasukin di plot grafik ternyata dia waduh segitu doang gitu lah. Kita lihat lagi orang tuanya, ada rumusnya. Kalau perempuan rumusnya tinggi badan ibu tambah tinggi badan ayah kurang 13 bagi 2 plus minus 8,5. Atau kalau dia laki-laki, tinggi badan ibu tambah tinggi badan ayah kurang 13 bagi 2, tambah 13 bagi 2 plus minus 8,5. Contoh, potensi genetik dulu. Jadi, kita lihat dulu dari tinggi badan ibu tambah tinggi badan ayah, kan 159 tambah 160 kurang 13. Bagi 2, 153. Dia harusnya di rata-rata segitu. Tapi ya mau lihat nanti paling pendeknya seapa, paling tingginya seapa, itu plus minus 8,5. Itu sudah ada penelitian orang. Jadi kalau mau masuk ke militeran itu harus tinggi, itu kan syarat tuh. Iya. Kita bisa pacu tumbuh. Silahkan datang ke dokter anak ahli endokrin. Dia menstimulasi pertumbuhan bisa. Ini kan masih bisa tumbuh, anaknya 11 tahun. Dia potensi genetik 161. Mau sampai di situ bisa. Nanti dokter ahli endokrin yang akan menstimulasi, dia akan berikan hormon dari luar. Itu harus kita kejar. Jadi kalau umpamanya kita sudah memperkirakan anak kita ini mau kita arahkan kemana, jadi jangan sampai gara-gara fisik dia nggak bisa tercapai keinginannya, gitu loh. Jadi sayang. Jadi dia harus pinter, dia harus kuat, dia harus mandiri, dan yang paling penting adalah dia harus soleh. Nggak ada gunanya anaknya pintar, mandiri, kuat, tapi sama orang tua melawan, nggak ada gunanya. Dia harus hormat pada orang tua, hormat pada guru, hormat pada orang sesama. Itu semua kita ajarin di rumah. Karena apa? Kalau dia sudah bagus secara interpersonal, dimanapun dia ditempatkan dia akan punya banyak kawan. Itu nggak akan masalah, karena kawan adalah rezeki. Kalau makin banyak punya kawan, makin banyak rezekinya. Entah itu rezeki berteman, entah relasi. Umpamanya kawannya ada yang kerja di sini, aku punya ini nih, bantuin dong. Pasti nyaman kan ya? Iya. Kalau makin banyak relasi makin bagus. Terus juga kalau seumpama sudah terlanjur nih, dokter anak saya sudah terlanjur nih, anaknya gangguan pertumbuhan, perkembangan. Orang tua jangan keburu takut. Otak itu tumbuhnya tidak statis. Tetap stimulasi, dan stimulasi. Tetap itu. Dan di sini juga kalau sudah tahu ibunya resiko tinggi, umpamanya kan ibunya pendek, kurang dari 145 cm, itu resiko untuk melahirkan secara spontan nggak bisa. Jadi tolong bawa langsung ke rumah sakit. Jangan dicoba-coba deh, karena apa? Kalau bayinya lama di jalan lahir, itu keluarnya nggak langsung nangis loh. Kalau tetap memaksakan seorang bayi tertahan lama di dalam rahim, maka tidak nangis. Yang repot dia di akhir kehidupan nanti otaknya bermasalah, seperti yang saya bilang tadi, oksigen ke otaknya kurang. Nanti dia itu tadi mudah kejang, gangguan belajar, gangguan bicara, gangguan berbahasa, itu panjang. Jadi pertama nilai diri sendiri dulu. Saya masuk resiko tinggi enggak? Karena usia kehamilan yang paling aman adalah 18 sampai 35 tahun.
Di atas itu semua resiko tinggi. Apalagi ibu-ibunya, walaupun seumpama di usia aman, tapi darah tinggi, jangan melahirkan di tempat biasa. Pilih tempat yang kira-kira pertolongan buat bayinya cepat. Pilih. Entah itu di puskesmas, entah di Polindes, umpamanya di perkotaan, silakan datang ke rumah sakit. Jadi di sini juga saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Bupati Tabalong dan jajarannya, Pak Sekda, terus Kadinkes, sama manajemen rumah sakit. Kita berusaha membangun fasilitas supaya masyarakat itu terlayani dengan baik. Jadi silahkan datang, berkonsultasilah kepada kami. Itu. Baik. Terima kasih Dr. Leni atas Ya, informasi sama-sama. yang diberikan hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi masyarakat Amin, kita. mudah-mudahan. Baik. Ya pemirsa, sekian Ruang Sehat episode kali ini. Saya Nova Arianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.